Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah, yang mana oleh Allah telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas pada hari yang berbahagia ini. Selawat dan salam tidak lupa kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah mengubah pola pikir manusia dari pola pikir jahiliyah ke pola pikir yang Islamiah, seperti yang kita rasakan saat ini. Kata-kata penghormatan saya kepada Ibu Putri Marzaniar, SAP MAP, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya TM Fajar Ramadan. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan. Untuk kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai tugas video yang Ibu berikan pada saya. LGBT juga demikian telah menjadi fenomena global yang banyak dibicarakan beberapa negara di dekade terakhir ini. Hal ini dipicu oleh beberapa berita atau informasi media dan kegiatan penganut LGBT yang cross border. Munculnya media juga mengandung hal itu sebagai laporan dan disoroti fenomena nyata, sebuah fenomena kuno yang kemudian membuat masyarakat Indonesia kembali familiar dengan fenomena atau permasalahan LGBT. Indonesia adalah salah satu dari 5 negara dengan populasi terbesar di dunia. Penargetan terhadap fenomena LGBT ini berkembang pesat. Sudarlun, ratusan massa dari berbagai ormas Islam di Banda Aceh, Jumat melancarkan aksi pembelaan kepada Kapolres Aceh Utara AKBP LGBT ini berlangsung di depan masjid. Ternyata ada negara-negara hari ini yang juga menyukai. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak tahu kekhususan benci perbuatannya orang yang kita tahu. Pada penelitian saya, pemerintah Aceh menggunakan kanun sebagai dasar hukum dalam mengatasi permasalahan LGBT. Meskipun di tingkat nasional tidak dianggap ilegal, aktivitas seks sama jenis dipidanakan di Aceh dengan hukuman 100 kali cambuk atau hukuman penjara. Kanun Aceh juga mencantumkan hukum cambuk yang dianggap sebagai bentuk pelanggaran HAM. Namun secara nasional belum ada undang-undang yang mengatur perilaku kelompok, kaum, dan sebagainya mengenai fenomena LGBT. Pemerintah Aceh masih terkesan setengah-setengah dalam merespon fenomena LGBT. Namun pemerintah tetap harus mengikuti perkembangannya dan terus mengkaji sedalam mungkin. Pemerintah Aceh telah mengimplementasikan beberapa kebijakan dalam mengatasi permasalahan LGBT, antara lain pidana bagi aktivitas seks sesama jenis dengan ancaman hukuman 1000 kali cambuk atau penjara. Kedua, ada pembentukan tim khusus untuk mencegah dan mengatasi LGBT. Ketiga, ada pelaksanaan hukuman cambuk terhadap pasangan sesama jenis yang terbukti melakukan hubungan seks. Pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU bahwa LGBT tidak perlu fatwa karena Al-Quran sudah jelas. Meskipun demikian, implementasi kebijakan pemerintah Aceh dalam mengatasi permasalahan LGBT masih menuai kritik dan dari berbagai pihak karena dianggap melanggar hak asasi manusia dan tidak sesuai dengan konstitusi. Berdasarkan beberapa sumber yang ditemukan berikut adalah data teoritis mengenai LGBT di Aceh. Yang pertama, ada fenomena lesbianisme di Banda Aceh, problematika kesejahteraan sosial dan solusi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang menyebabkan seseorang memilih menjadi lesbian dan mengetahui kondisi kesejahteraan sosial lesbian. Ada yang kedua, ada peran wilayatul hisbah dalam mencegah lesbian, gay, bioseks, dan transgender.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat wilayatul hizbah dalam mencegah LGBT di Banda Aceh antara lain kurangnya dukungan dari masyarakat, kurangnya sumber daya manusia, dan kurangnya dukungan dari pemerintah. Ketiga, ada penegakan hukum terhadap pembuatan hubungan seksual sesama jenis di Kota Banda Aceh. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa di Aceh aktivitas seks sesama jenis dipidanakan dengan ancaman 1000 kali cambuk atau penjara. Keempat, ada homoseksual dalam kanun jinayat Aceh, tinjauan fikih jinayah dan hak asasi manusia. Tujuan ini adalah untuk mengetahui sanksi bagi pelaku homoseks dan kanun jinayah dalam perspektif maqasid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 4 imam mazhab fikih berbeda pendapat mengenai sanksi bagi pelaku homoseks, dan ada juga yang berpendapat dihukum had dan ada juga yang berpendapat dihukumi ta'azir. Mungkin hanya sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.